Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal UTBK tahun 2024 penalaran umum. Di sini terdapat artikel, paragraf pertama adalah Revolusi Industri Keempat telah membawa perubahan dalam segi digital bagi ekonomi dan sistem sosial yang berakibat pada pergeseran cara kita bekerja saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan dalam pola hidup manusia. Manusia dengan pekerjaannya nampak semakin lebih mudah. Bahkan telah diprediksi bahwa 2 miliar pekerjaan akan hilang pada tahun 2030. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa 65% anak-anak yang saat ini sedang bersekolah bekerja pada sektor-sektor pekerjaan yang belum ada saat ini. Teknologi internet mobile dan komputasi awan menjadi pendorong utama perubahan teknologi yang memungkinkan lebih efisiennya penyampaian layanan dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sementara kemajuan dalam kekuatan komputasi dan big data akan menjadi faktor pendorong perubahan pada dunia kerja saat organisasi berusaha untuk mewujudkan potensi penuh teknologi dalam membantu memahami banyaknya data yang sangat besar jumlahnya. Hal ini jelas menunjukkan perlunya institusi pendidikan tinggi untuk membekali mahasiswa dengan keahlian yang tepat demi memenuhi tuntutan masa depan. Dampak dari transformasi digital tentunya relevan dengan perguruan tinggi. Sudut pandang menarik lainnya tentang kesenjangan keterampilan saat ini adalah kurangnya keterampilan khusus. Digitalisasi era menegaskan bahwa sumber daya paling berharga di era digital ini adalah data. Dengan naiknya kebutuhan akan data, maka permintaan akan kompetensi baru, analisis, pembelajaran virtual, kecerdasan bantuan, keamanan siber, dan lainnya. Kemudian yang menjadi sorotan adalah apakah institusi pendidikan saat ini sudah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Paragraf kelima, saat kemajuan teknologi semakin pesat, salah satu permasalahan yang sulit ditemukan solusinya adalah interaksi antara manusia dengan iptek itu sendiri. Manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam pengembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat ketergantungan manusia terhadap teknologi sangat tinggi. Pemanfaatan teknologi menjamur di setiap bidang kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Digitalisasi dalam konstelasi pendidikan tentunya menuntut respon balik dari pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan tetap menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, menjadi tugas pendidikan sekarang adalah bagaimana pendidikan itu sendiri mengelola secara cerdas pendidikannya di era digital. Pertanyaannya adalah, berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Yang A, institusi pendidikan harus menyiapkan keahlian yang tepat dalam mempersiapkan perubahan yang terjadi di masa depan. Yang B, transformasi digital tidak menjadi faktor utama kemajuan di dunia perguruan tinggi. Yang C, perguruan tinggi tidak mempersiapkan keterampilan khusus untuk mahasiswanya. Yang D, salah satu keterampilan khusus yang harus dipersiapkan perguruan tinggi berkaitan dengan teknologi digital, atau yang E, tuntutan masa depan telah mengubah orientasi perguruan tinggi dalam mempersiapkan generasi masa depan. Sebuah pernyataan harus didukung oleh kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf. Pernyataan yang benar dan sesuai dengan isi paragraf 3 adalah institusi pendidikan harus menyiapkan keahlian yang tepat dalam mempersiapkan perubahan yang terjadi di masa depan. Hal ini sesuai dengan kalimat ke-1 pada paragraf 3, yaitu hal ini jelas menunjukkan perlunya institusi pendidikan tinggi untuk membekali mahasiswa dengan keahlian yang tepat demi memenuhi tuntutan masa depan. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Soal selanjutnya adalah, berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan yang paling mungkin benar? Yang A, adanya kesenjangan keterampilan yang dimiliki karena institusi pendidikan tinggi belum membekali mahasiswa secara memadai.
Yang B, institusi pendidikan sebenarnya sudah mempersiapkan mahasiswanya dengan beragam keterampilan khusus sesuai dengan perkembangan dunia industri. Yang C, masa depan telah memaksa perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kependidikan yang berkualitas. Yang D, institusi pendidikan tinggi tidak mempersiapkan keterampilan khusus karena banyaknya beban administratif yang harus dipenuhi. Atau yang E, tingginya minat industri terhadap lulusan perguruan tinggi yang memiliki keterampilan khusus dalam dunia teknologi. Simpulan merupakan kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Untuk mencari simpulan sebuah paragraf, kita harus mencermati gagasan penting dalam setiap kalimat dalam paragraf yang disajikan. Hal-hal penting dari paragraf 3 di sini, institusi pendidikan tinggi harus membekali mahasiswanya dengan keahlian demi tuntutan masa depan. Kemudian, dampak dari transformasi digital tentunya relevan dengan perguruan tinggi. Lalu kemudian, kesenjangan keterampilan saat ini adalah kurangnya keterampilan khusus. Dengan demikian, simpulan yang tepat dari paragraf 3 ini adalah adanya kesenjangan keterampilan yang dimiliki karena institusi pendidikan tinggi belum membekali mahasiswa secara memadai. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah yang A. Soal selanjutnya, apa yang menjadi hal yang berharga dalam perkembangan era digital? Yang A, keamanan siber, yang B, kompetensi baru, yang C, pembelajaran virtual, yang D, kecerdasan bantuan, atau yang E, data. Pernyataan pada soal berkaitan dengan paragraf 4. Kalimat pertama di sini menyebutkan bahwa di era digitalisasi ini terdapat sumber daya yang paling berharga, yakni data. Dengan demikian, hal yang berharga dalam perkembangan era digital adalah data. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E. Soal selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan utama dalam revolusi industri keempat dalam dunia pendidikan? Yang A, interaksi manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang B, konstelasi dan respons para ahli di bidang pendidikan. Yang C, pengelolaan kecerdasan buatan dalam pengolahan data. Yang D, menjamurnya lembaga pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi. Atau yang E, tidak adanya persiapan yang matang dari dunia pendidikan terhadap kemajuan teknologi. Hal yang ditanyakan pada soal adalah permasalahan utama dalam perubahan revolusi industri keempat pada bidang pendidikan. Jawaban atas hal tersebut terdapat dalam paragraf 5, kalimat pertama. Di sini terlihat bahwa permasalahan yang sulit ditemukan solusinya adalah interaksi antara manusia dan iptek itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A, interaksi manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Dan jangan lupa juga join membernya ya. Thank you dan semangat!